Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami pada materi konsep-konsep dasar akuntansi manajemen. Dengan anggota kelompok yang terdiri dari Yustia Maharani dengan NIM 201334009, kemudian ada Beda Lesya Adika Catra dengan NIM 201334017 dan ada Sapta Padilla dengan NIM 201334032. Pada materi bagian awal ada pembebanan biaya. Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa depan. Pada perusahaan yang berorientasi pada laba, manfaat masa depan biasanya berarti pendapatan. Selanjutnya ada objek biaya. Objek biaya dapat berupa apapun seperti produk, departemen, proyek aktivitas, dan lainnya yang digunakan untuk mengukur membebankan biaya. Keakuratan adalah suatu konsep yang relatif dan harus dilakukan secara wajar dan logis terhadap penggunaan metode pembebanan biaya. Tujuan pembebanan biaya adalah untuk mengukur dan membebankan biaya dari sumber daya yang dikonsumsi objek biaya sebaik mungkin. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas ketertelusuran. Ketertelusuran adalah kemampuan membebankan biaya pada objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomi berdasarkan hubungan sebab akibat. Semakin besar biaya yang dapat ditelusuri pada objeknya, semakin akurat juga pembebanan biayanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penelusuran. Yang pertama, penelusuran langsung adalah suatu proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan objek. Yang kedua, penelusuran penggerak adalah penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Penggerak adalah faktor yang menyebabkan perubahan dalam penggunaan sumber daya dan memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya yang berhubungan dengan objek biaya. Yang ketiga ada alokasi. Karena kita terdapat hubungan sebab akibat, pengalokasian biaya tidak langsung didasarkan pada kemudahan atau beberapa asumsi yang berhubungan. Membebankan biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan pada objek-objek biaya, baik dengan menggunakan penelusuran langsung maupun penggerak. Pembebanan biaya tidak langsung pada objek biaya disebut alokasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai harga pokok dan jasa. Di dalam materi harga pokok dan jasa terbagi menjadi dua, yaitu produk berwujud dan tidak berwujud. Yang pertama, kita akan membahas mengenai produk berwujud. Produk berwujud adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga dan kerja serta memasukkan atau input modal seperti pabrik, lahan, dan mesin. Contohnya seperti televisi, mobil, komputer, peralatan, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua ada produk yang tidak berwujud. Produk yang tidak bisa dilihat dan diraba, untuk itu maka produk jasa merupakan pembuatan, penampilan, atau sebuah usaha jasa. Kemudian jasa juga diproduksi dengan menggunakan bahan, tenaga kerja, dan masukan modal. Dan yang terakhir hasilnya dalam bentuk fisik atau konstruksi yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama
dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah atau kenyamanan hiburan, kesenangan, atau kesehatan. Atau bisa juga pemecah atas masalah yang dihadapi konsumen. Karakteristik produk tidak berwujud. Yang pertama, tidak berwujud. Pembeli jasa tidak dapat melihat, merasakan, mendengar, atau mencicipi suatu jasa sebelum jasa tersebut dibeli. Yang kedua, tidak tahan lama. Jasa tidak dapat disimpan untuk kegunaan masa depan oleh pelanggan, tetapi harus dikonsumsi saat diadakan. Ketiga, tidak dapat dipisahkan. Produsen dan pembeli jasa harus melakukan kontak langsung saat terjadi pertukaran. Keempat, tidak selalu sama. Terdapat peluang variasi yang lebih besar pada penyelenggara jasa daripada produksi produk. Selanjutnya, aspek barang dan jasa dalam kaitannya dengan manajemen biaya. Yang pertama, aspek tidak berwujud. Aspek tidak berwujud ini memiliki sifat tujuan, yaitu jasa tidak dapat disimpan, tidak ada perlindungan hak paten, tidak dapat menampilkan atau mengkomunikasikan jasa, dan harga sulit untuk ditetapkan. Adapun dampaknya, yaitu tidak ada persediaan dan tidak ada tuntutan terhadap pembebanan biaya yang akurat serta kode etik yang ketat. Yang kedua, ada aspek tidak tahan lama. Aspek tidak tahan lama ini memiliki manfaat jasa cepat kadaluarsa. Jasa seringkali berulang hanya untuk satu pelanggan. Nah, dampaknya yaitu memerlukan standar dan konsistensi mutu yang tinggi. Yang ketiga, aspek tidak dapat dipisah. Aspek tidak dapat dipisah ini tujuannya pelanggan terlibat langsung pada jasa. Produksi massal jasa yang tersentralisasi sulit dilakukan. Dampaknya, biaya ditentukan sesuai dengan jenis pelanggan. Yang terakhir, ada aspek tidak selalu sama. Nah, sifat dan tujuannya yaitu dimungkinkan variasi yang luas pada produk jasa. Namun memiliki dampak yaitu pengukuran produktivitas dan mutu serta pengendalian harus dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya, masuk kepada biaya produksi. Kita ketahui ada biaya produksi dan biaya non-produksi. Nah, biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa, seperti biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Sedangkan biaya non-produksi adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi desain, pengembangan, pemasaran, distribusi layanan pelanggan, dan administrasi umum, seperti biaya penjualan dan biaya administrasi, serta biaya utama dan konversi. Untuk itu, kita harus mengetahui cara menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Yang pertama, harus menentukan laporan keuangan utama perusahaan jasa. Komponen utama dalam membuat laporan keuangan perusahaan jasa seperti laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Yang kedua, membuat laporan neraca. Laporan neraca menyajikan informasi perubahan mengenai perubahan posisi keuangan yang berisi informasi mengenai perubahan posisi keuangan seperti aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode akuntansi tertentu pada suatu perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu membuat laporan laba rugi, menyajikan seluruh pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi, serta dapat memberikan informasi mengenai kondisi suatu perusahaan, apakah perusahaan tersebut mendapatkan untung atau malahan mendapatkan rugi. Nah, yaitu dengan memberikan informasi mengenai jumlah total pajak yang harus dibayar menjadi acuan bagi para investor untuk mengetahui perkembangan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada laporan harga pokok produksi. Nah, aktivitas kegiatan yang diutamakan perusahaan manufaktur adalah produksi. Sehingga adanya biaya produksi yang muncul akan diketahui menjadi harga pokok produksi. Dengan adanya nilai dan biaya tersebut, maka akan terlihat berapa harga pokok produksi pada barang jadi yang telah dibuat.
yang nantinya akan berpengaruh terhadap nilai jual dari barang produksi tersebut. Nah, tentunya perusahaan manufaktur akan membuat laporan keuangan. Pada laporan keuangan perusahaan manufaktur terdapat beberapa komponen barang persediaan dan pembelian, seperti pembelian, persediaan bahan baku, persediaan saat proses produksi, bahan pendukung, persediaan barang jadi, hingga laporan harga pokok penjualan dan perhitungan akuntansi biaya. Nah, di dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur ada beberapa jenis laporan keuangan perusahaan manufaktur. Yang pertama, ada laporan harga pokok produksi, ada laporan laba rugi, ada laporan neraca, dan ada laporan perubahan modal. Nah, demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan dari materi konsep-konsep dasar akuntansi manajemen. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.